السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai ucapan orang hulul. Masih ingat hulul? Hululiyah, sebuah keyakinan yang meyakini bahwa Allah bisa menyatu dengan hambanya, bahkan dengan hewan, bahkan dengan burung gagak. Nah, salah satu ucapan orang-orang hululiyun ini, Allahu yu'syaqu. Allah itu rindu, cinta kepada kami. Tetapi yaitu tadi, bukan pakai bahasa Al-Quran dan Sunnah. Kalau bahasa Al-Quran dan Sunnah, Allah mencintai apa kemarin? Iya, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta kepada mereka, mereka cinta kepada Allah dengan kalimat hub, ya, cinta. Nah, mereka menggunakan istilah lain, walaupun yang dimaksud sama, cinta, yaitu isyaq, yu'syaq. Beliau mengatakan ada berapa kesalahan kemarin? Ada berapa? Ada 3. Ada 3 kesalahan dari ucapan orang-orang hulul bahwa Allah itu mencintai, dicintai dengan kalimat al-isyaq. Yang pertama, min haitsul ism, dari segi nama saja sudah salah. Kenapa? Fa innal isqa inda ahli lughati la yakunu illa lima yunqam. Karena menurut ahlu lughah, isyaq itu hanya dipakai oleh suami istri, laki dan perempuan, suami istri. Bahasanya seperti itu. Ini terhadap Allah, tetapi memakai kalimat seperti itu. Jelas ini salah, keliru, batil, dipakai oleh mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, wasani, anna sifatillahi azza wa jal manqulatun. Sifat Allah itu harus manqul. Apa manqul? Menukil. Bahasa Indonesia ini manqul, nukil. Harus menukil, dinukil dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh ngarang, kecuali sesuatu yang orang bodoh pun tahu. Allah nggak mungkin mati, Allah nggak mungkin lupa, Allah nggak mungkin tuli, Allah nggak mungkin buta, Allah nggak mungkin bisu, Allah nggak mungkin bodoh, dan seterusnya. Ini istilahnya anak kecil aja tahu. Kan Tuhan itu maha sempurna.
Kalau tuli atau bisu atau buta atau mati atau tidur atau lupa kan berarti tidak sempurna. Iya. Nah, ini untuk sesuatu yang akal tidak bisa menalar. Allah suka yang ganjil. Nah, akal siapa yang menalar kalau Allah suka dengan yang ganjil? Gak ada yang tahu kecuali yang baca hadis itu. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu jumlahnya ganjil, satu kan ganjil, dan Allah menyukai yang ganjil-ganjil. Siapa yang tahu tentang ini? Ya nggak tahu kalau nggak baca hadis. Ya, para filosof mikir tentang Tuhan, akhirnya tahu bahwa Allah suka yang ganjil-ganjil, nggak mungkin, tidak mungkin. Ya, nah, ini yang dimaksud dengan manqul. Maka sifat-sifat Allah di luar yang diketahui oleh anak kecil tadi. Allah nggak mungkin mati, Allah nggak mungkin buta, Allah nggak mungkin bodoh. Di luar itu harus manqul, harus berdasarkan dalil. Maka kalau sudah ada dalil jangan ditolak walaupun aneh. Allah membolak-balikkan hati manusia, mungkin orang aneh. Ngapain Allah membolak-balikkan hati dengan dua jarinya? Ngapain Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam? Ngapain Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat? Mungkin sebagian orang awam merasa aneh, tapi itulah firman Allah, itulah sabda Nabi. Sifat Allah itu manqul, jadi dinukil dari Al-Quran dan Sunnah. Lah, kalau ini nukil dari mana? Mana? Surat apa, ayat berapa, hadis riwayat siapa bahwa Allah itu yu'syaku? Nggak ada. Yang ada Allah ahabba yuhibbu, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Nah, kesalahan kedua di situ. Kesalahan ketiga, min aina lahu annallaha yuhibbuhu? Tahu dari mana kalau Allah cinta kepada dia? Tahu dari mana? Nggak ada yang tahu. Maka kalau ada yang tahu harus pakai dalil. Oleh karena itu Umar pernah ngomong gimana menjelang perang Khaybar? Apa? Masih ingat ucapan Umar bin Khattab menjelang perang Khaybar? Aku belum pernah berambisi jadi pemimpin, komandan pasukan. Aku belum pernah berambisi kecuali hari itu. Kecuali hari itu aku berambisi sekali. Aku ingin sekali jadi pemimpin. Kenapa? Iya, karena dijamin oleh Allah lewat lisan Nabi bahwa yang akan memimpin pasukan besok, yang akan aku bendera ini, yang akan aku kasih bendera ini adalah rajulun yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Yang akan aku berikan bendera besok adalah seorang laki-laki yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Senang sekali Umar kalau diberi bendera besok, karena dicintai oleh Allah. Berarti selama ini Umar tidak yakin, tidak berani memastikan bahwa dirinya dicintai oleh Allah. Nah, begitu ada kepastian, Umar berambisi sekali, ingin dicintai oleh Allah. Itu sekelas Umar, tidak berani memastikan bahwa pasti dicintai oleh Allah. Maka ketika ada khabar dari langit lewat lisan Nabi, begitu semangat Umar menjadi pemimpin. Selama ini belum pernah. Ya. Ditambah satu lagi apa? Pasti menang.
pasti menang. Tambah semangat lagi bahwa Allah akan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin lewat tangan si rojul besok yang akan aku kasih bendera ini. Semangat sekali. Dan ternyata yang semangat ingin diberi bendera itu bukan cuman Umar. Ketika pagi-pagi Umar mendatangi Nabi supaya ditunjuk, supaya dipilih, dan ini boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh. Yang tidak boleh apa? Ya Rasul, tunjuk saya sebagai komandan. Ah, ini yang nggak boleh. Ya Rasul, pilihlah saya sebagai pemimpin. Ini yang nggak boleh. Coblos saya, pilih saya. Nah, ini yang nggak boleh. Tetapi kalau deket-deket, ya, Bapak capek ya, saya pijitin ya, kan nggak minta. Walaupun pengen sekali ditunjuk. Dan ini bukan ngakalin dalil. Ini bukan ngakalin dalil. Orang nggak minta, ya nggak boleh kan minta. Orang deket-deket, mijitin kakinya, Bapak butuh apa, Bapak haus, ya. Nggak minta. Minta kan, tolong tunjuk saya, tolong pilih saya. Tentu beda ya. Jadi harus difahami. Para sahabat paham dalam hal ini. Mungkin kita banyak yang nggak paham, oh, sama aja itu mah. Minta, ngarep, ya. Ya kan beda ngarep sama minta. Iya kan? Kalau ngarep kan diem. Kalau minta ya ngomong. Mungkin lisan, mungkin tertulis, mungkin pakai isyarat. Ini enggak. Ya. Bandingkan antara pemahaman dengan hilah. Ini pemahaman. Bandingkan dengan hilah. Kalau hilah Yahudi. Kita sering bahas lah contoh-contoh hilah ya. Gimana caranya uang 1 miliar menjadi 1,3 dalam waktu setahun, dan itu pasti, dan itu bukan riba. Nah, itu hilah. Gitu. Kalau riba kan ya udah jelas nih, uang 1 miliar silahkan dipakai ngutang, nanti tahun depan kembali 1,3. Nah, itu jelas riba. Jelas. Nah, ini pingin uang 1 miliar menjadi 1,3 dalam waktu setahun, tapi bukan riba. Caranya bagaimana? Oh, disitulah mereka muter-muter dan ketemu. Siapa yang bantu dia nemu? Siapa yang bantu dia menemukan cara itu? Ya, siapa lagi kalau bukan setan, iblis. Akhirnya ketemu cara. Oh begini. Oh, ketemu caranya begini ya. Nah, itu hilah. Kalau apa yang dilakukan oleh Umar ini bukan hilah. Jelas bukan hilah. Tentu Nabi juga tahu. Maka Nabi tidak melarang mereka. Orang nggak ada yang minta, cuma datang aja. Ya. Nah ini ya. Kesalahan ketiga dari mereka adalah dakwah, mengklaim dirinya dicintai oleh Allah, dan ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Lebih baik merasa dibenci oleh Allah, merasa hina di hadapan Allah, daripada merasa menjadi baik. Di hadapan Allah memang kita harus merendahkan diri, menghinakan diri, merasa kotor, banyak dosa ketika berada di hadapan Allah. Jangan merasa suci, ya, merasa soleh, merasa baik. Jangan. Hukiya an Amr al-Makki. Ini kisah dari Abu Abdurrahman As-Sulami ya.
dihikayatkan dari Amr al-Makki annahu qal, Amr al-Makki bercerita, kuntu umashi al-Husain ibn Mansur, waktu itu aku berjalan menemani Husain bin Mansur. Antum tahu siapa Husain bin Mansur? Husain bin Mansur adalah yang dibunuh, dihukum mati dan dinyatakan sebagai zindiq. Namanya adalah terkenal dengan nama Al-Hallaj, yang terkenal memiliki keyakinan hulul. Itu adalah Al-Hallaj. Namanya adalah Husain bin Mansur. Saya kira terkenal ya nama Al-Hallaj. Insyaallah antum dengar. Fi ba'di azziqati Makkah, di sebagian jalan di Mekah aku menemani dia berjalan, gitu ya. Wa kuntu aqra'ul Qur'an, sambil berjalan itu aku membaca Al-Quran. Tidak disebutkan surat apa. Kaum salaf kan seperti itu ya, sambil diam, sambil jalan, dia baca Al-Quran, melantunkan Al-Quran ya. Enggak kayak kita sambil bersenandung, nyanyi, itu kan kita. Orang salaf itu murojaah, diam, jalan ya. Kalau sekarang mungkin nyetir ya kan, sendirian gitu. Tentu tidak beramai-ramai. Tidak beramai-ramai kecuali diminta. Ada beberapa riwayat diminta. Kalau engkau tidak keberatan, bacakan surat Maryam misalnya. Baca di mobil. Semuanya harus diam semua. Semua harus diam semua. Termasuk ketika nyetel murotal, wajib diam semua. Kalau enggak siap diam, maunya ngobrol, maka matikan. Jangan nyetel murotal. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kalau Al-Qur'an sedang dibaca, diam, dengarkan, wajib. Maka nyetel murotal di masjid-masjid, terdengar suara kemana-mana, baik apa tidak? Tentu tidak baik. Karena kan memaksa orang-orang yang ada di sekitar masjid untuk diam mendengarkan. Tentu berat sekali. Ada yang sedang ngobrol serius, ada yang sedang rapat musyawarah, hal yang sangat penting ya. Maka tidak ada kebaikan nyetel murotal di masjid dimanapun dengan suara keras kemana-mana menjelang Jumat, menjelang maghrib, menjelang subuh. Ini tidak ada kebaikan, bahkan bid'ah. Masih ingat 3 macam bid'ah baca Al-Quran? Masih ingat? 1 tadi ya, membaca Al-Quran suara kemana-mana, memaksa orang-orang untuk mendengarkan, sebagaimana nyetel murotal tadi. Ini jelas bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang kedua, paduan suara kur bareng-bareng, 10 orang, 20 orang, a'udzubillah, 1, 2 bareng-bareng. Bukan dalam rangka belajar. Dalam rangka belajar anak-anak tentu boleh, agar mudah hafal bareng. Ini enggak, ya pengen aja, bagus, enak. Jadi seolah ibadah itu boleh inisiatif sendiri, kan bagus sih. Atau mungkin duet berdua ya, ada suara 1, suara 2, syukur ada suara 3, ada backsoundnya ya, backing vokal ya, jelas ini bid'ah ya. Mau disamakan dengan nyanyi, bagus, indah, enak didengar. Membaca Al-Quran ibadah, maka tidak boleh keluar dari kaidah ibadah
yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Apa yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat dalam hal ibadah, dalam hal baca Al-Quran, bid'ah. Nah, termasuk rame-rame tadi. Ya. Yang ketiga, gotong royong. Antum pernah dengar, pernah lihat baca Al-Quran gotong royong? Nah, biasanya ibu-ibu nih bulan Ramadan tadarusan, ibu A dari ayat 1 sampai ayat 10, ibu B dari ayat 11 sampai 20, ibu C dari ayat 21 sampai 30, terus sampai Al-Baqarah selesai, Ali Imran selesai, An-Nisa selesai, Al-Maidah selesai, Al-An'am, Al-A'raf, terus sampai terakhir An-Nas selesai. Nggak ada yang hatam, nggak ada yang hatam. Orang separuh-separuh. Namanya hatam itu baca Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa sampai terakhir An-Nas sendiri, dia doang yang baca. Ini dibantu sampai sekian ayat doang, sampai 30 ayat doang, yang lain orang lain. Ya. Jelas ini. Fasami'a qiraati. Ketika aku membaca Al-Quran itu tentu dengan hafalan ya. Dan yang hafal 30 juz, 25 juz, 20 juz, hari itu banyak sekali. Hal yang biasa. Di kita sepertinya luar biasa ya. Mudah-mudahan sekarang ini ya, dari TK, dari SD sudah mulai digalakkan untuk hafal sekian juz gitu. Zaman ya yang lahir tahun 70-an, 80-an sekolah ya, belum seperti ini. Ya, belum ada sekolah-sekolah yang betul-betul menekankan masalah hafalan Al-Quran. Fasami'a qiraati, dia mendengarkan bacaan Al-Quranku. Faqal, setelah aku selesai, dia mengatakan, yumkinuni an akula mithla hadha. Mungkin bagiku, artinya tidak mustahil bagiku, artinya aku bisa apa? Mengucapkan seperti ucapan itu. Bukan menirukan ya. Kalau menirukan ya baguslah, menirukan. Mengucapkan seperti ucapan itu. Artinya apa? Ya, saya bisa bikin yang mirip-mirip Al-Quran gitu. Seperti dulu siapa? Temennya Amr bin As, ya, Musailamah. Temennya, ya kenal lah sama Amr bin As. Padahal waktu itu Amr bin As masih kafir, belum masuk Islam. Si Musailamah ini mengaku dapat wahyu dari Allah, dari Tuhan. Dibacakan ayat itu oleh Amr bin As yang masih kafir itu, dimpretin lah, nggak percaya, diledek. Ini nggak ada apa-apanya dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada apa-apa, padahal waktu itu dia masih kafir. Jadi yang mengakui keindahan bahasa Al-Quran luar biasa itu bukan cuma kaum muslimin, orang-orang kafir pun mengakui. Cuman Abu Jahal, Abu Lahab kan malu, gengsi. Maka sering sekali Abu Jahal, Abu Lahab diam-diam, mindik-mindik ya, pingin denger ayat Al-Quran. Apalagi kalau baru turun ayat, penasaran mereka, pengen tahu, pengen dengar isinya kayak apa. Nah, luar biasa. Yang tahu bahasa Arab ya, yang tahu kaidah bahasa Arab, apalagi asli orang Arab Quraisy, mendengar Al-Quran itu luar biasa. Sulit untuk mengatakan ini bikinan Muhammad, sulit sekali, gak bisa ya, kecuali tadi gengsi ya.
Sulit sekali, nggak bisa lah untuk mengatakan ini Al-Quran karangan Muhammad Rasulullah SAW. Sangat-sangat sulit. Beliau belajar di mana, gurunya siapa, kemudian pernah kemana. Orang di situ-situ terus, tapi kalimatnya luar biasa. Bisa tahu ribuan tahun yang lalu dan bisa tahu apa yang akan terjadi ribuan tahun yang akan datang. Tahu dari mana tuh, Pak? Ya. Dan ada bukti lagi. Ada buktinya. Ya. Fafaraqtuhu, maka aku tinggalkan dia, aku berpisah. Aku tidak mau lagi bersama dia. Nah, ini pelajaran, ini contoh yang baik bahwa orang kalau sudah terkena fitnah, baik syubhat atau syahwat, lebih baik jangan ditemani. Ya, karena bahaya. Nanti kita ikut-ikutan kena syubhat. Awalnya mungkin ya, enggak, bismillah lah, enggak. Tapi hati kita itu lemah. Hukum asal hati manusia itu lemah, sangat lemah. Oleh karena itu, jangan hati kita yang lemah itu diperlemah dengan syubhat. Jangan nantang-nantang syubhat. Kalau antum yakin itu syubhat, kesesatan, sudah jauhi. Jangan iseng-iseng, jangan coba-coba. Masih ingat Muhammad bin Sirin? Ketika di satu tempat dan tidak sanggup, tidak bisa meninggalkan tempat itu, sementara di tempat itu ada ahlul bidah yang sedang bicara, maka dia tutup telinganya. Dia tutup telinganya. Itu sekelas beliau, yang tentu beliau sudah punya benteng ilmu Al-Quran dan Sunnah. Masih segitunya berhati-hati, apalagi kita. Maka jangan coba-coba menantang syubhat. Kalau antum yakin itu sesat, jauhi. Atau antum mungkin ragu ya, sesat apa enggak ya, salah apa bukan ya. Yang terbaik, dak ma yaribuka ila ma la yaribu. Tinggalkan yang meragukan. Antum kan ragu, sepertinya salah, berjenggot, cingkrang, ya. Tapi kok begitu ya? Ragu, tinggalkan. Ya. Sampai betul-betul yakin. Hadara indana bid-daina war-rajul. Ini kisah dari Abu Bakar bin Mamsyad. Diceritakan dengan sanad oleh Abu Qasim Ar-Razi. Ini ucapan Abu Bakar bin Mamsyad. Hadara indana bid-daina war. Ada satu tempat ya, hadir di hadapan kami rajul, seorang laki-laki, wa mahu mikhlatun, dia membawa mikhlat. Mikhlat itu semacam keranjang rumput begitu, apalah yang bisa untuk memasukkan barang-barang, bisa rumput, bisa apa. Fama kana yufariquha la billahi, dia selalu membawa keranjang itu, baik malam atau siang, kemana-mana selalu dibawa itu keranjang itu. Fafattashu al-mikhlata, lalu pada satu ketika dia mencari-cari sesuatu, memeriksa mikhlahnya itu, keranjangnya itu. Fawajadu fiha kitaban
tiba-tiba dia mendapati, atau mungkin itu yang dia cari, ya, sebuah kitab, sebuah tulisan yang ditulis oleh Al-Hallaj, Kitaban lil Hallaj, sebuah kitab hasil karya Al-Hallaj. Al-Hallaj tadi siapa? Iya, Husain bin Mansur yang berkeyakinan hulul. Unwanuhu, judul dari kitab itu yang ditulis oleh Al-Hallaj itu apa? Minar Rahmanir Rahim ila fulan ibni fulan, ya. Dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim siapa? Allah. Dari Allah yang Maha Rahman Maha Rahim, tertuju untuk fulan bin fulan. Berarti fulan bin fulan dapat apa? Dapat wahyu. Dapat dari Allah, tentu wahyu. Dan begitulah orang-orang sesat, begitulah orang-orang sesat, lakuannya seperti itu. Hari ini sedang kita saksikan di beberapa video. Itu luar biasa mereka nekatnya, sangat nekat sekali, ya. Kita baca ini dikiranya ini mah ratusan tahun yang lalu, ini mah ternyata di sekeliling kita, di negeri kita ada orang-orang senekat itu, ya. Yang katanya gurunya bisa ngusir mungkar nakir, yang katanya bisa menghentikan siksa kubur, adab neraka, macam-macam, tanpa malu-malu, ya. Dan itulah setan. Mestinya kalau nggak ada setan nih, ya, bayangan kita nih, kalau nggak dibantu setan, itu begitu dia cerita, guru saya itu bisa ngusir mungkar nakir, kira-kira jamaahnya apa? Bubar pergi, mestinya begitu kan? Mestinya kan? Ini dia melongo, masya Allah, masya Allah, subhanallah, betapa saktinya, ya. Karena dibantu oleh setan. Tentu setan iblis sangat berkepentingan dengan orang-orang sesat seperti itu. Gimana supaya orang sesat seperti itu banyak pengikutnya? Ya, sementara pengajian yang benar, yang sunnah, dibantu nggak sama setan sama iblis? Yang oke, bentar-bentar nguap, ya, bentar-bentar ngantuk, ya, karena nggak dibantu sama setan, ya kan? Kalau yang sesat itu kan dibantu oleh setan, maka luar biasa. Oleh karena itu, ketika ada yang mengadu kepada Nabi, ya Rasul, aku dapati dalam diriku sesuatu, pertanyaan, pemikiran, gejolak hati yang aku tidak sanggup menceritakannya, malu, gitu. Apa kata Nabi? Zaka sorihul iman. Memang orang yang betul-betul beriman seperti itu. Diapain sama setan? Diganggu, digoda, dibikin was-was. Adapun orang Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani ke gereja, ke wihara, ke sinagog, beribadah, nggak ada was-was, nggak ada was-was. Kita belum pernah dengar, ya, pertanyaan mereka kepada pendetanya, misalnya pastornya, Pak Pendeta, saya was-was ini sah apa enggak, ya? Nggak ada, nggak kita dengar. Ya, kita dengar kaum muslimin nanya sama ustadznya, kiainya, ulamanya, tadi saya sah apa tidak, ya? Ada was-was. Karena memang begitu. Karena setan tidak akan menyesatkan orang yang sudah sesat. Ya, ngapain sudah sesat disesatkan? Kalau perlu ya dilus-lus, biar nyaman, biar tenang, biar mantap. Yang digoda, yang dibikin was-was hanyalah kaum muslimin. Karena setan tahu, iblis tahu mana yang hak, mana yang batil.
Mana agama yang benar, mana agama yang salah. Maka agama yang benar itulah yang terus digoda. Fawujjiha ila Baghdad. Kemudian setelah itu dia ke Baghdad. Siapa? Iya, si rojul itu ya. Fa'uhdira wa uridu alaihi faqala hadha qatti wa ana katabtuhu. Lalu setelah dihadirkan ya, ditampakkan itu tulisannya itu yang ada tulisan Al-Halat itu, Minar Rahmanir Rahim ila fulan ibn fulan. Faqala hadza khatti wa ana katabtu. Ini khatku, ini tulisanku, aku yang menulis. Orang-orang bertanya, kunta tad'in nubuwah? Engkau mengaku mendapat nubuah, kenabian? Fasirta tad'ir rububiyah? Kemudian engkau mengaku mendapat rububiyah, sifat ketuhanan? Dia jawab, ma adda'i ar-rububiyyata. Tidak, aku tidak mendakwa mengaku sebagai memiliki sifat ketuhanan. Walakinna hadza ainul jam'i indana. Ini cuma mengumpulkan. Halil katibu illallah. Tidak ada yang menulis kecuali Allah. Wal yadu fihi alatun. Tangan itu cuma alat. Yang nulis kan tangan tuh. Itu cuma alat doang. Sebetulnya ya Allah yang nulis gitu. Maksudnya ya ini Allah. Semuanya Allah yang nulis. Ini tangan itu alat saja. Kalau dia maksud itu kauniyah, tentu betul. Tentu betul. Tapi kalau yang dimaksud syariah, tentu batil sebatil-batilnya. Itu masih ingat kehendak Allah ada berapa? Kehendak Allah ada berapa? Ada dua. Apa dan apa? Kauniyah dan syariah. Kalau kauniyah betul. Kalau kauniyah betul. Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Apakah ini kehendak Allah? Iya, kalau kauniyah. Kalau kehendak kauniyah betul, itu kehendak Allah. Iblis tidak mau sujud kepada Adam, apakah ini kehendak Allah? Iya, kalau kauniyah. Kehendak kauniyah adalah kehendak Allah yang pasti terjadi, nggak mungkin enggak. Bisa benar, bisa salah, bisa hak, bisa batil. Intinya pasti terjadi. Itu kauniyah. Nah, kalau syariah ya jelas salah. Tentu Allah tidak menghendaki Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Tentu Allah tidak menghendaki iblis tidak mau sujud kepada Adam. Orang Allah nyuruh iblis sujud kepada Adam. Masa menghendaki tidak sujud? Tentu Allah menghendaki sujud secara syar'i. Kehendak syar'i adalah kehendak Allah yang pasti baik, yang pasti syar'i. Bisa terjadi, bisa tidak. Kalau kauniyah kebalik, kehendak Allah yang pasti terjadi. Bisa baik, bisa buruk, bisa hak, bisa batil. Bisa sunnah, bisa bid'ah, bisa syirik, bisa tauhid. Kalau kehendak syariah kebalik, kehendak Allah yang pasti baik, pasti syar'i. Bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Nah, kesesatan Al-Halat di sini ini kehendak secara syar'i, karena kan tidak menyalahkan. Ini benar ini. Ya. Nah, kesesatannya di situ. Faqila lahu, lalu dia terus ditanya, hal ma'aka ahad? Engkau bersama yang lain?
Ada selain engkau yang berpendapat seperti ini? Dijawab na'am, ya. Disebutkan Ibnu Atha, Abu Muhammad Al-Jurairi, Abu Bakar Asyibli, Abu Muhammad Al-Jurairi yatasattar wa Syibli yatasattar. Fa in kana fa Ibnu Atha. Apakah bersama engkau ada yang lain yang sefaham dengan engkau ini? Ada, disebut Ibnu Atha. Ibnu Atha. Kemudian Abu Muhammad Al-Jurairi, kemudian Abu Bakar Asyibli. Tapi Abu Bakar Asyibli dan Abu Muhammad Al-Jurairi tidak menampakkan diri, gitu, menyembunyikan diri. Kalau istilah Syiahnya apa? Taqiyah. Kalau istilah Syiahnya taqiyah. Yang tidak taqiyah, yang tidak menyembunyikan diri, Ibnu Atha. Dan aliran-aliran sesat itu memang seperti itu. Ketika sedikit, ketika minoritas, diam-diam. Ketika sudah banyak, baru. Beda dengan Ahlus Sunnah. Beda dengan Ahlus Sunnah. Mau banyak, mau dikit, ya hak-hak, batil-batil. Sunnah-sunnah, bid'ah-bid'ah. Syirik dibilang syirik. Gitu. Walaupun sedikit. Adapun tauriyah seperti yang dilakukan oleh guru besar Imam Bukhari, Ali bin Madini, itu karena darurat di zaman Khalifah Al-Ma'mun. Sementara Imam Ahmad satu-satunya yang secara dohir. Sementara ulama-ulama yang lain tauriyah. Kenapa? Karena disiksa, dibunuh, dipenjara. Kalau berani terang-terangan mengatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Ini tidak, ya. Ini karena takut, bukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh Imam Ahmad. Ya, silakan adzan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.